kembali lagi bersama channel YouTube Bersama Teman. Nah, hari ini saya dengan saya punya teman namanya Epi. Dia akan ajarkan kita cara buat kue sus. Silakan Epi. Nah, ya, jadi sekarang untuk buat kue sus ini kita membutuhkan bahan-bahan. Di sini bahan-bahan untuk kulitnya dan untuk isi atau flannya. Nah, di sini bahan untuk kulitnya kita pakai tepung protein tinggi. Tepung protein tinggi, terus di sini ada margarin dan telur utuh sama baking powder, air. Nah, untuk isi flannya itu kita pakai maizena, tepung maizena, gula, susu bubuk sama kuning telur. Namanya tepungnya ini kita kasih masuk dulu dalam loyang. Terus panaskan margarin sama air. Ini di margarin sama airnya ini dimasak sampai mendidih, baru dikasih masuk di dalam tepungnya. Jadi air dan mentega dimasak sampai mendidih dulu. Epi tahu tentang insecure atau tidak? Insecure itu tidak percaya diri. Iya, setahu saya juga begitu. Insecure itu tidak percaya diri. Mungkin Epi ada tambahan lain. Tidak percaya diri, biasanya tidak pede, terus biasanya orangnya terlalu super perfeksionis. Epi merasa Epi ini insecure atau Epi sudah percaya diri? Kalau juga sih percaya diri. Percaya diri? Iya, sama sih. Sama percaya diri juga. Mungkin kadang ada sesuatu momen yang tiba-tiba, maksudnya terjadi tiba-tiba yang membuat misalnya di satu momen yang besar begitu. Tiba-tiba kayak momen besar misalnya yang membuat kamu jadi apa? Tatapan utama, fokus utama begitu. Itu kadang memang membuat dia. Ya, jadi ini air dan menteganya sudah dimasak sampai mendidih. Sekarang tinggal disiram ke dalam tepungnya. Harus mendidih ya. Bagaimana reaksimu kalau misalnya dengar orang bicara hal yang negatif thinking gitu tentang dirimu? Sudah biarkan saja sih. Kalau saya memang tidak selalu dibiarkan. Maksudnya ada juga kadang-kadang namanya cewek juga kadang-kadang ada saat-saat dimana dipikirkan, aduh orang ini kenapa bilang kayak begini, orang ini kenapa bilang kayak begini. Tapi kalau misalnya lama-kelamaan karena lingkungan teman-teman terus keluarga juga tidak ada yang kayak merendahkan gitu, jadi itu kayak cuma sebentar saja, terus habis itu langsung Kayak angin, angin gitu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba mereka datang bilang, kok Jen bajunya pakai kayak begini, celanamu kayak begini, rambutmu kenapa harus kayak begini, mukamu begini. Kayaknya saya sudah biasanya Pernah alami kayak gitu? pernah sering malah. Tanggapannya bagaimana? Bahkan bukan hanya perempuan sampai laki-laki juga kadang-kadang nih kenapa begitu, kenapa begitu. Awalnya pasti pikiran macam kayak kenapa orang ini bilang kayak begini, kenapa orang ini bilang kayak begini, tapi tuh sebenarnya tidak berlangsung lama. Jadi misalnya dia bilang begitu, tidak berlangsung 1 hari, besoknya saya sudah lupa dan saya tetap maksudnya berpenampilan atau misalnya dia kritik kenapa rambutmu begitu, tapi besok tuh langsung ya rambut akan tetap sama gitu. Tidak Apakah itu yang mereka katakan itu kayak bersifatnya mengejek atau membangun? Atau hanya untuk biasa kan mereka kalau lihat kan kok kayak begini tergantung tujuannya mereka. Saya kan nggak tanya tuh sama dorong kira-kira mereka itu tujuannya membangun atau biasanya mungkin membangun, cuma kata-katanya kata-katanya dan situasinya mungkin kurang pas sehingga terkesan seperti mengejek. Kalau Epi sendiri bagaimana? Kalau misalnya ada yang bicara buruk tentang Epi punya tanggapan bagaimana? Epi pikir terus kan? biasa kayak tadi kayak kok itu misalnya kalau memang itu untuk membangun ya itu saya terima, tapi kalau misalnya untuk mengejek atau kritik untuk mengejek gitu dibiarkan saja. Ini kalau sudah tercampur langsung kita kasih masuk telur, nah, terus baking powdernya. Untuk
teksturnya nih ini harusnya pakai mixer, tapi karena yang ada hanya spatula ininya saja, jadi kita aduknya pokoknya sampai dia tercampur. Nah, kalau sudah tercampur bahannya, siapkan tempat untuk cetakan. Tempat cetak ini sama bentuk ininya, untuk bentuk cetakannya dengan ini, sini kita pakai plastik. Jadi di sini juga ada saya punya teman di Bali Palmera. Say halo coba, Je. Hai. Kalau Epi sendiri, pengalaman Epi, perkataan apa yang paling membuat Epi tuh paling mengganggu buat Epi dan mempengaruhi Epi punya ini tingkat percaya diri? Itu biasanya tidak sesuai momen gitu. Misalnya kita lagi duduk misalnya nih, atau saya lagi masak begini, terus tiba-tiba datang itu kenapa pakai baju begini, bisa tidak komen yang lain, misalnya kenapa kok harus masak hari ini, masak ini. Saya tanya, tiba-tiba langsung masuk pertanyaan kayak begitu, sudah biarkan saja. Tidak mengganggu Epi punya, Epi langsung sudah percaya diri kalau tidak. Kalau jadi Kalau saya sekarang ini sudah tidak, tapi dulu iya. contohnya Dulu kan sop rambut ini kan rambut keriting ya. Itu teman atau keluarga sendiri? Teman, kalau sop keluarga tidak. Karena kan sop keluarga dari Papua, jadi dia tidak terlalu care. Teman-teman juga tidak terlalu care. Ini sebenarnya bukan di waktu saya di Papua, saya kan pernah di luar, maksudnya di luar Jayapura, di dalam Indonesia. Saya kan dulu punya rambut itu kan lurus sebagian, bukan sebagian, semuanya rambut lurus. Jadi kan ada saya rambut keriting itu kan kayak Kelihatan berbeda tentang rambut begitu. mereka tidak tanya, mereka kayak bullying gitu lah. Ya datang langsung, kenapa rambut begini? Bukan, jadi kayak kulit dia rambut keriting, kulit dia rambut kayak begini, kulit begini. Itu kan kayak baru waktu itu masih kecil, jadinya kan kayak ya maksudnya tidak tahu kalau itu adalah bulian. Jadi saya kira kayak aneh, tapi kan kayak setiap hari dibilang kayak begitu toh. Jadi kayak tidak pede, makanya saya punya rambut keriting itu saya tidak pernah buka, saya selalu ikat rapi punya. Makanya saya bonin rambut untuk meningkatkan saya punya rasa percaya diri. Tapi kalau sekarang sudah mulai belajar untuk menerima, kembali kepada yang aslinya. belajar menerima. Kayak sekarang ya, yang dulunya kan mereka bilang cantik itu harus putih, harus rambut lurus, harus bodinya harus kurus, ada yang bilang harus kayak gitar Spanyol, tapi ya sekarang apa adanya sih. Maksudnya kalau memang warna kulit begini, kayak saya warnanya agak eksotis, kayak lansa, jihan kayak lansa, JJ agak putih, ya sudah tidak apa-apa. Tergantung preferensi tuh. Iya. Maksudnya walaupun misalnya nih ada orang kulitnya lebih gelap, misalnya coklat kulitnya, terus dia mau lebih putih, ya nggak apa-apa, maksudnya terserah dia. Iya. Tapi kalau misalnya Kembali lagi pada Yes. orang itu masing-masing. kalau misalnya dia kulitnya coklat terus dia tidak percaya diri, sebenarnya itu ya harusnya tidak boleh, Ah. karena kan semua yang namanya perempuan itu pasti cantik, Iya. ya ada perempuan itu jelek. Iya, semua perempuan itu cantik. Tapi kembali lagi dari itunya, rasa percaya dirinya. Oke, jadi mencetak. ini yang pertama ini isi dulu adonannya, adonan kulit di dalam sini. Terus yang satunya sudah digunting ujungnya, terus dikasih masuk ini. Dia punya bentukan ini cetakan. Jadi ini langsung disemprotkan ya di dalam cetakan. Semprotnya tuh kecil saja begini karena nanti dia mengembang. Dia kalau mengembang dia bisa mengembang sampai lewat dari ininya tempatnya. Ya, jadi Jihan Ya. sambil tunggu kulitnya dipanggang, kita buat flannya. Nah, jadi yang pertama itu telur dikasih ini air dulu. Airnya ini dipakai 1 botol ini 600 ml ya. Campur dulu, dilarutkan dulu telurnya. Kalau sudah terus dikasih tepung maizena, larutkan dulu sebelum dikasih masuk di ini ya, sebelum kita masak dia tolong larutkan semua dulu, karena kalau tepung maizena ini kalau dia tiba-tiba kena panas itu langsung dia menggumpal. Jadi harus dilarutkan dulu semuanya. Terus ini susu bubuk. Kalau sudah dilarut, kita saring dia masuk di dalam ini
panci, baru tinggal dimasak, disaring supaya kan tadi ada ini toh maizena biar tidak ada ampas-ampasnya. Nah lihat ini kan apa nih ampas-ampasnya, sisa-sisa dari telur dengan ini, supaya fly-nya itu dia apa nih pada saat dimasak kentang itu dia apa nih halus begitu, tidak menggumpal pada saat dimakan. Nah baru dikasih masuk sisa airnya. Baru terakhir dikasih masuk ini gula. Ini teman-teman kalau mau kasih varian rasa misalnya tidak mau, ini kan tadi pakai susu bubuknya yang vanila. Kalau misalnya mau pakai susu bubuk apa macam coklat ya, itu terserah. Banyak sih dia punya isi ini filanya, cara buat ininya. Nah ini kalau sudah ini baru kita masak dia sampai mendidih. Nanti kalau sudah mendidih tadi saya lupa, kalau sudah mendidih dia sudah sampai mengental, baru terakhir kasih masuk blue band 2 sendok makan. Pelan sampai dia harus di ini balik-balik. Kalau tidak nanti bisa dia menggumpal di bagian bawahnya. Jadi teman-teman ini dia sudah ini kental kayak begini mendidih, langsung dia kental diangkat, terus dikasih mentega 2 sendok makan. Ini dia supaya tetap lembut walaupun dia punya ininya kan nanti keras toh. Nah kalau kasih mentega pada saat sudah taruh masuk di dalam kulitnya itu mau makan sampai dia tetap lembut. Kalau sudah begini sudah tinggalkan dia sampai dingin, siap dikasih masuk di dalam itu kulitnya. Teman ini sekarang kita mau isi dia punya flan. Nah ini bisa dari teman-teman mau dikasih pakai gunting, mau dikasih apa bolong dia dari bawah, atau mau langsung gunting dari samping juga bisa. Kalau ini saya gunting dari samping ya untuk mau kasih masuk flannya. Nah itu baru tinggal dikasih taruh flannya. Terserah teman-teman mau fla banyak atau sedikit. Tapi kalau untuk saya dan teman-teman di sini fla banyak ya? Iya, fla banyak. Ini kalau pakai untuk sarapan atau sore-sore gitu makan, apalagi ditemani dengan kopi atau susu teh panas atau coklat panas, fix enak apa bilang. Epi takut ke tidak kalau Epi takut tidak dengan respon orang lain terhadap Epi? Respon apa? Soal apa? Misalnya ya Epi begini, misalnya nih Epi tuh orangnya panikan atau Epi punya fisik kayak begini, kira-kira Epi takut tidak kalau orang lain tuh respon, ih kenapa dia begitu, kenapa dia begitu? Memang kalau respon kayak gitu pernah, dan itu dari orang terdekat sendiri, keluarga. Yang pertama itu apa fisik saya kan dari masih sejak sekolah sampai kuliah itu saya kan ya termasuk pendek orangnya, apa bentuk fisiknya itu pendek. Nah biasa walaupun sampai sudah kuliah pernah dipanggil anak SMP, malahan itu ditegur sama anak SMA atau SMP itu. Dia bilang adek, dia panggil adek, terus saya balik tanya. Saya tanya dia kembali itu dia bilang begini, saya tanya sekolah di mana, kakak sekolah di mana, saya bilang saya baru masuk kelas 1 SMA. Oh baru apa ada ya sekolah di mana? Saya baru masuk kuliah, baru semester pertama. Maksudnya oh kakak minta maaf. Nah dari situ saya pulang kasih tahu sama orang tua saya, kenapa sih sampai saya dianggap kayak anak itu, apakah karena perilaku atau apa, tapi ternyata mungkin karena bentuk tubuh, karena sudah pendek terus agak kelihatan kurus. Nah dari situ saya bilang coba saya kasih naik berat badan. Dan sebenarnya naik berat badan itu bukan untuk kelihatan gemuk, tapi memang terlalu kurus, Lebih percaya diri Iya. kalau misalnya berat badannya lebih naik. Iya. Jadi Kepi dan Menjadi sudah yakin ya kalau sekarang sudah menjadi diri sendiri. Yes. Kalau bukan belum yakin, masih ke arah sana, tapi ya pelan-pelan mencoba menerima diri. Asik. Oke deh. Iya. Oke, demikian kita punya vlog hari ini bersama channel YouTube Bersama Teman. Hari Jadi ini sambil sudah masak, yes, sambil bikin kue, sambil curcol. yes. Dan terima kasih juga kepada teman Epi dan teman JJ yang sudah menemani saya pada hari ini. Nah, teman-teman jangan lupa ya, berikutnya nanti ditunggu di video berikutnya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan komen, masukkan komentarnya ya. terima kasih.
kasih.